Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu di channel saya yang kadang aktif, kadang tidak aktif. Kali ini mau membahas soal skandal-skandal presiden dan termasuk juga soal skandal ijazah Presiden Joko Widodo. Ya, presiden di dunia ini punya banyak skandal ya. Saya menyebutkan di salah satu televisi, ya ada kasus korupsi, ada kasus politik, kecurangan pemilu, skandal bisnis, skandal terkait dengan perempuan begitu ya. Dan semuanya menarik untuk didiskusikan dalam konteks ilmiah. Misalnya saya mencontohkan Warren G. Harding ya, salah satu presiden di Amerika, menjabat cukup singkat 2 atau 3 tahun ya, dari 1921 hingga 1923 beliau meninggal. Di tahun kedua atau ketiga masa jabatannya, di mana presiden Amerika masa jabatannya 4 tahun ya. Warren G. Harding punya skandal cukup luar biasa, dikenal dengan Teapot Dome ya. Sebenarnya ini nama wilayah ya, mungkin karena mirip teapot atau ada sejarah background kenapa dinamakan Teapot ya. Di balik wilayah itu tentang bisnis minyak ini sebenarnya yang melibatkan kebutuhan Navy SEAL ya. Navy itu kayak angkatan lautnya, Navy. Di Amerika ini agak mirip dengan dulu ada skandal minyak, hutang penggunaan minyak oleh angkatan tertentu di Indonesia ya, yang juga misteri pengungkapannya. Nah, Warren G. Harding itu kontroversial, dia diselidiki oleh Senat dan Kongres dan segala macam, membahas soal potensi penyimpangan pengelolaan minyak Teapot Dome itu. Warren G. Harding ini juga punya skandal dengan perempuan lain ya, percintaan ya. Ada semacam quote and quote, kata-kata gundik tidak tepat, tapi di dalam berbagai sumber soal kasus Warren G. Harding ini disebut sebagai mistresses ya. Mistresses itu ya gundik ya, atau perempuan simpanan atau apa yang tepatnya. Dia punya anak namanya Elizabeth Ann dari relasi ini, dan kemudian hari baru terungkap bahwa Elizabeth Ann itu betul-betul adalah anak Presiden Warren G. Harding, sehingga orang menceritakan apakah penyimpangan itu terjadi ketika di bangku dekat toilet gitu ya. Itu cerita-cerita menarik terkait skandal-skandal presiden di Amerika. Itu juga sangat-sangat menarik karena keluarga membantah, tapi hasil tes DNA menunjukkan bahwa ada kecocokan ya, bahwa tidak mungkin dibantah secara ilmiah bahwa itu adalah hasil keturunan dari Warren G. Harding, karena DNA-nya mirip dengan DNA sepupu Warren G. Harding, dan ya tentu akan bisa dibantah ya, jangan-jangan sepupu lainnya yang meniduri dan segala macam. Tapi ya sekali lagi itu membuktikan banyak hal. Saya juga membaca buku ini, Worse Than Watergate ya, John W. Dean ya. Nanti kita cerita sedikit soal itu. Banyak sekali presiden yang memiliki skandal luar biasa, termasuk
bahkan orang yang cukup monumental dalam catatan sejarah sistem presidensial ya, karena saya mengajar studi soal lembaga kepresidenan. Misalnya ketika Franklin Delano Roosevelt ya dituduh berselingkuh dengan perempuan lain ya, itu membuat istrinya Eleanor Roosevelt yang sangat terkenal karena Declaration of Human Rights, salah satunya merupakan peran dari Eleanor Roosevelt, dan itu sangat membanggakan bagi gerak perempuan dalam ruang hak asasi manusia. Dia salah satu tokoh yang perlu terus dibicarakan karena keberhasilannya melahirkan Duham ya. Itu kontroversial juga, selain soal masa jabatannya, skandal-skandal lainnya. Jadi presiden tidak luput dari skandal. Misalnya buku ini ya menjelaskan soal skandal dari Presiden George W. Bush ya, yang bersama wakil presidennya Dick Cheney ya, punya berbagai skandal, terutama skandal-skandal mereka soal bisnis mereka di masa lalu di ANAP. Keluarga bisnis minyak ya, tentu ada catatan luar biasa yang sangat menarik dan bisa menjelaskan bahwa presiden sendiri bisa punya skandal bisnis, catatan kelam di masa lalu yang bisa diungkap terus-menerus ya. Presiden kita tidak luput dari itu ya. Kita punya banyak cerita soal skandal, perdebatan soal presiden kita. Bung Besar saja orang yang menjadi catatan tonggak sejarah ketatanegaraan kita, bapak pendiri bangsa kita, punya banyak skandal yang bisa diceritakan oleh banyak orang, dan itu menarik ya. Tidak dalam rangka kebencian kita kepada beliau, itu tidak akan menutupi kehebatan beliau juga ya. Misalnya soal presiden seumur hidup itu kan kontroversial betul. Soal karena dia ganteng, dia punya banyak perempuan yang menyukai dia, dia punya perempuan-perempuan yang bagian dari sejarah ya dia ya, tidak bisa dihindari, itu akan selalu diskusikan. Dan tidak bisa juga itu dilarang oleh keluarga menceritakan soal Bung Besar. Dia adalah bagian dari Republik ini. Bagaimana kita bisa mencoba menolak ya cerita negatif, positif soal pendiri bangsa, karena mereka adalah bagian yang integral dari Republik ini. Kita punya Bung Karno, kita adalah anak-anak Bung Karno, Bung Besar ya. Ada kontroversialnya. Apalagi Presiden Soeharto begitu ya, wah kontroversial betul terkait bisnis anaknya, keluarganya ya, kekejamannya, ketegasannya, istilah bapak pembangunannya, semua itu ada cerita skandal di baliknya, dan menarik diulas dalam kajian politik dan hukum tata negara ya. Saya membaca juga ini Soekarno File ya, dan cerita-cerita yang menarik seputaran alih kekuasaan dan lain-lain. Skandal presiden. Presiden yang paling banyak dibicarakan skandalnya akhir-akhir ini adalah Presiden Joko Widodo ya. Banyak sekali skandal yang ingin dibicarakan, dituntaskan, diungkap kepada publik. Tapi yang muncul adalah skandal ijazah palsu ya. Agak remeh-temeh, nanti saya bahas kenapa remeh-temeh. Padahal ada skandal besar lainnya ya, soal apakah presiden menipu publik dengan mobil SMK. Ini buktinya mudah sekali nih. Buktinya dulu cerita soal 6.000 atau berapa kebutuhan ribuan mobil. Bahkan Presiden Joko Widodo pernah mengungkapkan, kalau Anda memesan mobil SMK, Anda perlu inden dulu. Tidak setahun, tapi 3 tahun. Wow. Itu bagi saya, Ferry Amsari
mungkin bisa bohong, tapi dampak konstitusional ketatanagaranya rendah begitu ya. Ya, kembali lagi dengan saya di channel Nes 2045. Kita masuk membahas soal ijazah. Ijazah atau tuduhan ijazah palsu Jokowi. Tadi sebetulnya banyak yang disampaikan oleh Bung Ferry Amsari ya, tapi saya nggak terlalu jauh lah untuk ke sana. Di sini saya coba ya tertarik menyampaikan bagaimana pendapat teman-teman kita. Baru kali ini terjadi ada yang ngaku sarjana. Ya, pertama jurusan tidak dimiliki kampus, tanggal lulus mendahului tanggal skripsi, pembimbing skripsi oleh asdos, foto di ijazah berbeda dengan pemiliknya, IPK kurang dari 2, pemiliknya malu memperlihatkan ijazah aslinya. Kan aneh juga ya, padahal ijazah itu bangga lo kita punya, logo nggak ditunjukkan, ada apa kan gitu. Tapi saya nggak jauh lah ke sana bahas teman-teman ya, karena sudah banyak juga saya bahas ini, saya mengulas saja lah. Pengadilan rakyat untuk Jokowi tidak ada yang dapat dipercaya legislatif, yudikatif, dan juga eksekutif ya. Sulitnya membuktikan ijazah Jokowi karena kuatnya dukungan dari institusi Polri. Ini yang harus menjadi perhatian utama Presiden Prabowo Subianto. Bagaimana mengembalikan Polri ke jalan yang benar. Tetapi rasa-rasanya Kapolri katanya mau diganti ya. Iya, kabarnya seperti itu yang saya dengar ya. Salam santun dari Taipei, Taiwan ya. Kita semua di Plekoto sama kabar reskrim. Enak enak aja kasus ditutup sebelah pihak tanpa ada perdebatan dan adu data. Negara apa ini? Semraut. Saya sudah 20 tahun gak di Indo, tapi lihatnya kok enak ya. Setuju Bung, habis rejim pembohong terbitlah rejim omon-omon, semoga rakyat tetap sabar. Ini adalah orang yang paling saya suka jika ada dialog. Senang dengar Bung Ferry Amsari. Lanjutkan Bang, niat baik buat negeri ini. Jika perlu, bantu Bung Rismon dan kawan-kawan untuk menyelesaikan kasus ijazah Jokowi yang palsu ini. Akhirnya ada komentar dari Bung Ferry Amsari mengenai persoalan ijazah Jokowi. Yuk, yang lain kayak Bung BW ya, B Fitri dan kawan-kawan bersuara juga biar cepat tuntas ini kasus ya. Ini sebetulnya memang jadi tanda tanya perhatian publik, apalagi ada yang mengatakan ya, ini agak ngaco juga sih bagi saya ini ya. Mengatakan bahwa kalau Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya ke publik, Indonesia bisa chaos. Chaos dari mana? Tunjukkan ijazah aja bisa chaos. Bagaimana ceritanya? Ada itu yang menyampaikan itu. saya belum tahu jalan pikiran itu dari mana bisa ketemu begitu ya. Kalau tunjukkan ijazah bisa chaos Indonesia. Ini apa coba dasarnya mengatakan hal itu ya. Kemudian Bung Ferry, saya setuju dengan Anda bahwa skandal ijazah Jokowi sangat-sangat memalukan. Setuju pendapat Bang Ferry, terus suarakan kebenaran. Semoga Bang Ferry selalu dalam lindungan Allah ya. Pak Ferry, skandal mantan Presiden RI masuk pada kasus korupsi dan manipulasi. Rakyat sangat setuju dengan pendapatnya bahwa tunjukkan saja ijazah asli tanpa perlu mengancam untuk mengkriminalisasi rakyatnya sendiri. Saya hanya ingin mendoakan yang terbaik untuk Bang Ferry Amsari, berharap selalu sehat dan sukses dunia akhirat. Amin. Yang lelahnya bermanfaat. Terima kasih sudah memberikan banyak ilmu pengetahuan. Ucapan orang tua saya ternyata dicontohkan oleh Jokowi. Jangan berbohong jika ingin hidupmu tenang dan berwibawa. Betapa nistanya jika ketahuan berbohong melihat Jokowi. Penjilat akan mendapatkan jabatan komisaris, tapi orang-orang yang memperjuangkan kebenaran masuk penjara, tapi lebih terhormat. Terima kasih atas pencerahannya untuk masyarakat Indonesia. Jangan bosan, masyarakat butuh orang cerdas seperti Ferry Amsari. Tampil sebagai pembicara yang penuh berkat. Di setiap konten hidup, netizen sangat puas. Mas Rocky Gerung, Bu Megawati, Refli Harun, Mas Aldian,
ya, Mas Hasto, Mas Beni, ya, Beni Karman, dan Demokrat, Ketum Demokrat, puas rakyat mendengar. Semoga sekeluarga diberkati dan dikaruniai kesehatan dan perlindungan. Kebenaran adalah sesuatu yang simpel dan tanpa syarat, tidak berbelit-belit seperti yang ada sekarang ini. Itu juga yang menguatkan tuduhan ini menjadi besar, semakin besar tuduhan ini palsu, karena ya gak menunjukkan sama sekali, kan begitu. Nanti tunggu di pengadilan, nanti tunggu hakim minta dan lain-lain. Apa susahnya sebagai seorang negarawan biar rakyat tidak gaduh, tidak ribut-ribut? Ngapain berbelit-belit? Tunjukkan saja langsung, kan itu baik logika berpikirnya. Tapi entah apalah yang ada di pikiran Pak Jokowi saat ini terkait ijazah itu, saya nggak tahu, ya. Kemudian usul benar Bang Ferry, kasus ijazah Jokowi sederhana, tinggal tunjukkan saja. Akhirnya rakyat aktivis jadi ragu dengan ditemukan, ya, novum-novum baru. Sepertinya masyarakat curiga ijazah Jokowi aspal. Makasih, ya. Jadi banyak sekali nih pendapat kawan-kawan kita di komentar pada video ini, ya. Kalau teman-teman mungkin ada pendapat lain, ya boleh juga lah, silahkan sampaikan di komentar pada video ini, ya. Dari saya mungkin itu saja. Terima kasih sekali lagi, saya ucapkan salam dan sampai jumpa.